Kalau kita ngelihat candle seperti ini sudah pasti sangat membingungkan ya. Untuk yang pemula biasanya kan sangat membingungkan. Ini apa sih gitu. Halo sahabat investor, bertemu lagi dengan saya Prasetyo Adi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, terus diberikan kelancaran, dipermudah dalam segala hal, dan juga sudah mendapatkan hadiah tentunya di saham ya, berupa cuan gitu kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai saham, tentunya dengan cara analisa teknikal ya kan. Nah, di saham itu terdapat dua analisa. Yang pertama adalah analisa secara teknikal, dan yang kedua yaitu analisa secara fundamental. Nah, tentu saja secara fundamental ini melibatkan yang pertama adalah laporan keuangan per kuartal. Nah, terus laporan keuangan per semester dan juga laporan keuangan per tahun. Nah, dari laporan keuangan tersebut, teman-teman bisa menghitung dan juga bisa mengira-ngira gitu. Bukan mengira-ngira juga sih. Maksudnya bisa memastikan dari laporan keuangan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, apakah setiap tahunnya mengalami kenaikan ataupun malah mengalami penurunan. Tentu saja laporan fundamental itu perlu kita cermati dari poin-poinnya tersebut supaya kita bisa memberikan atau memilih perusahaan yang sekiranya menurut kita prospeknya bagus untuk di tahun-tahun berikutnya melalui laporan keuangan tersebut. Nah, selain itu juga teman-teman bisa memperhatikan bagaimana laporan mengenai hutang. Apakah hutangnya setiap tahun itu selalu bertambah ataupun tidak? Tentu saja setiap perusahaan pun memiliki hutang. Nah, hutangnya perusahaan ini bertujuan untuk menambahkan aset dan juga untuk memutar kembali dana tersebut untuk dia gunakan dalam prospek kedepannya gitu ya. Nah, itu secara garis besarnya untuk mengenai fundamental. Nah, namun di satu sisi juga kita bisa menganalisa saham tersebut melalui technical analysis. Nah, sudah tahukah technical analysis itu seperti apa? Nah, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai technical analysis. Kita langsung saja ya, lihat di layar monitor. Berikut adalah tampilan indeks harga saham gabungan kita yang mengalami pelemahan cukup dalam ya kan. Nah, oke lah, kita jangan ke indeks harga saham gabungan, kita cari langsung ya ke saham. Di sini saya menulis MDKA. Nah, MDKA ini sempat kita masukkan watchlist kita pada bulan Februari ya. Rekomendasi kita untuk klien-klien yang sudah mengikuti rekomendasi dari kita dan alhamdulillah mendapatkan profit kurang lebih sebanyak 13%-an. Nah, teman-teman juga bisa melihat hasil rekomendasi kita pada bulan Februari bulan lalu yang sudah kita berikan melalui layanan yang kita buat. Nah, di sini dia. Kita coba buka linknya ya. Kita buka linknya. Nah, ini saham-saham yang sudah kita rekapitulasi melalui analisa yang kita buat pada bulan Februari. Ini kita ambil salah satunya MDKA ya, MDKA dengan presentasi keuntungan 13%. Itu hasil analisa dari PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan
informasi bagaimana sih untuk analisanya ya. Baik, yang teman-teman lihat ini adalah candlestick ya. Candlestick ini ada dua warna ya. Teman-teman bisa lihat di sini, sahabat investor. Ada warna putih dan ada warna hitam. Nah, sebenarnya ini adalah warnanya hijau dan juga merah gitu ya. Tapi nggak apalah, semua itu yang penting kita paham ya. Nah, untuk kali ini warnanya adalah putih dan hitam. Putih itu adalah indikator bullish, yaitu indikator yang mengalami kenaikan. Sedangkan indikator yang hitam, candle yang hitam ini adalah candle bearish, di mana harga tersebut mengalami penurunan. Dan dari candle tersebut akhirnya membentuklah pola yang namanya uptrend atau downtrend dan juga sideways. Nah, pertama saya akan membahas uptrend dulu ya, teman-teman. Kita akan melihat apa sih itu uptrend. Nah, uptrend adalah pergerakan harga saham yang tercermin melalui candlestick. Dalam pergerakan ini mengalami kenaikan dari harga sebelum-sebelumnya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk saham MDK ini pada bulan Desember 2018 dia berada pada kisaran area harga Rp615 dan harga ini mengalami kenaikan, yaitu uptrend. Polanya bisa kita lihat ya, harganya naik nih ya dari area 600 dan 700 sampai pada area tertingginya di area 1370. Nah, pola ini adalah pola uptrend. Nah, kenaikan ini bisa terjadi beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama bisa juga dari kinerjanya perusahaan itu bagus, dan juga bisa juga karena permintaan pasar itu sendiri gitu ya. Dari permintaan harga tersebut bisa dikatakan harga tersebut adalah harga yang sangat murah untuk saham MDKA secara book value gitu ya, secara harga bukunya gitu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya saham downtrend, pola downtrend. Pola downtrend ini pola kebalikannya teman-teman ya. Nah, pola kebalikan adalah pola penurunan. Kita bisa lihat di sini. Saya akan buat dulu ya pola downtrend ini kita hapus dulu ya, biar teman-teman juga tidak bingung nih. Kita akan menghapus. Ini adalah yang barusan pola uptrend, kemudian selanjutnya adalah pola downtrend. Nah, downtrend ini kebalikannya dari uptrend, yaitu pola penurunan. Nah, penurunan terjadi biasanya karena ini tidak terlalu panjang ya polanya, hanya minor trendnya saja. Nah, biasanya penurunan ini dikarenakan memang sudah jenuh beli ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat sendiri kan, ini banyak mengalami pembelian nih dari bulan yang signifikan ya, signifikan dari bulan Juni 2019 sampai dengan September 2019. Tentu saja yang namanya transaksi di saham, ada yang namanya harga itu naik, ada yang namanya harganya turun. Nah, jadi ketika banyak permintaan, maka harga saham tersebut naik. Nah, siapa sih yang membuat naik itu siapa gitu kan? Nah, yang membuat harga itu naik adalah permintaan dari perilaku pasar itu sendiri gitu. Bisa saja saya gitu kan, saya membeli saham ini, terus ada teman-teman lagi yang beli kan, investor yang beli, sehingga perharinya mengalami penutupan harga di harga tertingginya daripada harga sebelumnya, yang akhirnya menyebabkan harga itu naik teman-teman. Nah, sama juga untuk downtrend, penurunan harganya pun seperti itu, kebalikannya dari uptrend ya. Jadi ini bisa dikarenakan jenuh beli, yang artinya para investor maupun trader sudah melakukan take profit, penjualan, yang mengakibatkan harga saham tersebut mengalami penurunan. Bisa juga karena adanya informasi isu yang belum bisa dikatakan isu itu benar.
hanya panik selling lah, kurang lebih seperti itu juga bisa terjadi. Nah, pola uptrend sudah, pola downtrend sudah, kini kita akan membahas yang pola sideways ya teman-teman ya. Nah, pola sideways ini adalah pola di mana harga tersebut berada di area yang sama berulang-ulang dalam kurun waktu bisa dikatakan lumayan juga, lebih dari 1 bulan gitu ya. Nah, ini pola sideways ya teman-teman, bisa lihat ya dari sini nih polanya, tank kan, terus dari sini turun lagi, naik lagi, turun lagi ya kan, naik lagi dikit, turun lagi gitu. Nah, pola ini bisa dikatakan pola sideways. Nah, ini dia. Jadi ada di area situ-situ aja gitu ya, tidak jauh, tidak naiknya tidak terlalu jauh dan turunnya pun tidak terlalu jauh gitu. Ini namanya pola sideways. Ada juga ya di sini nih teman-teman ya, bisa kita lihat ya. Ini harganya malah sama semua ya. Nah, ini dia yang kedua. Coba kita pindahkan naik ke atas. Nah, tuh turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi kan, turun lagi, ada di area yang sama, turun lagi. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk pola sideways. Nah, kita sudah membahas yang namanya 3 pola, yaitu uptrend, downtrend, dan juga sideways. Nah, dan juga tadi kita sudah membahas yang namanya kenaikan dan juga penurunan. Sekarang saya akan memberikan informasi mengenai analisa. Bentar ya, bentar. Kita akan melihat, kita ganti, kita ulang. Nah, kita ulang ya. Nah, tentu saja kalau kita ngelihat candle seperti ini sudah pasti sangat membingungkan ya untuk yang pemula, biasanya kan sangat membingungkan, dan juga ini apa sih gitu kan, hanya garis putih hitam panjang pendek gitu kan, agak bingung juga buat yang pemula gitu. Nah, jangan takut untuk belajar. Saya juga pas zamannya itu saya juga sama seperti teman-teman semua, untuk melihat seperti ini saja saya sangat bingung gitu kan. Namun percayalah, kalau teman-teman ingin bersungguh-sungguh belajar dan mencari tahu instrumentasi saham secara niat dan tekad gitu, pasti apapun, hal sesulit apapun pasti bisa kita lewati, asalkan mau belajar, intinya gitu ya. Nah, saya pun sudah melewati proses seperti itu. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa untuk pembacaan candle seperti ini. Ya, insya Allah juga teman-teman nanti bisa merasakan lah ya. Ya, yang penting itu aja dari saya, pesannya adalah ingin belajar secara sungguh-sungguh. Nah, tentu saja walaupun tampilan seperti ini saya kurang bisa untuk menganalisa ya. Saya perlu yang namanya tambahan indikator. Tambahan indikator untuk mempermudah saya bagaimana saya bisa menganalisa pergerakan pasar dari indikator-indikator yang ada. Nah, saya akan menggunakan yang pertama adalah moving average. Nah, moving average ini biasa disingkat dengan kata MA. MA. Nah, MA itu adalah moving average yang artinya pergerakan harga rata-rata per, kita menggunakan 5 ya, MA 5 ya, per 5 hari. Nah, ini teman-teman bisa ngeliat ya, ada garis merah nih. Nah, ini adalah hasil dari MA 5 yang sudah dia ciptakan formulanya gitu. Jadi kita hanya mempermudah saja, mempermudah kita. Jadi kita hanya tinggal ngeklik saja ya, MA 5, terus kemudian MA 10 yang berwarna biru, dan juga saya akan menggunakan MA 30.
warna kuning. Nah, untuk MA ini ada yang namanya MA5, MA10, dan MA30. Nah, teman-teman semua harus mendapatkan informasi ini ya tentunya. Nah, untuk garis MA5 ini yang disarankan adalah saat MA5 rulesnya adalah MA5 berada di atas MA10 dan MA10 berada di bawah MA5. Nah, MA10 berada di atasnya MA30. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih, ini MA5 berada di atas MA10 dan MA10 di atas MA30. Jadi susunannya seperti ini ya untuk mengalami kenaikan. Nah, saat indikator MA5, bentar, saya akan ngezoom bentar ya. Saya akan memperbesar. Nah, ini dia. Saya akan memperbesar. Nah, saat pola MA5 nge-cross, maksudnya berada di atas MA10, itu namanya golden cross ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nih di sini nih. Ini adalah namanya golden cross. Golden cross itu adalah bisa menjadi area di mana teman-teman semua bisa melakukan aksi pembelian, dan tentu saja ditambah dengan konfirmasinya candle. Nah, di sini kan sesuai kan, ini candle ini bullishnya ini mengalami kenaikan 5%. Kalau teman-teman bisa lihat di atas ya, pada tanggal 19 bulan 6 2019 mengalami kenaikan 5%, dan MA5-nya bisa terus bertahan di atas MA10 dan mengalami kenaikan, kalau kita presentasi ini mengalami kenaikannya sebanyak 16% gitu kan. Nah, terus kita jual lah di sini, lumayan ya 16% gitu kan. Ya, berapapun presentasinya kita harus bersyukur dan kita harus bisa mengontrol emosi kita, mengendalikan hawa nafsu dan rakusnya kita gitu ya. Jadi ya memang itu sangat sulit sekali gitu ya, sangat sulit. Namun untuk percayalah, untuk orang-orang yang berhasil, mereka bisa mengendalikan diri dia sendiri gitu. Kebanyakan yang gagal karena mereka itu tidak bisa menahan emosinya dia, sehingga ketika dia trading dia tidak menggunakan yang namanya akal sehat gitu. Jadi yang dia gunakan adalah emosi gitu, sehingga yang terjadi adalah dia mengalami loss. Nah, jadi teman-teman kalau mau trading ataupun mau investasi, saat menganalisa pastikan dengan pikiran yang tenang dan jangan menggunakan pikiran yang kacau. Nah, kita lihat ya. Saat kita membeli di tanggal 9 ini. Nah, ini dia. Tes dalam kurun waktu Juni tanggal 19 sampai Agustus tanggal 21, kurang lebih durasinya 2 bulan, mengalami kenaikan 54,4%. Keren ya. Cuman 2 indikator ini aja loh. Pakai indikator ini aja sudah bisa mengkonfirmasi ya kan kenaikan tersebut. Nah, lalu kita lihat. Nah, ini dia. Tadi adalah pola uptrend dengan indikator MA5 dan MA10 yang mengalami golden cross. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya pembalikannya, yaitu dead cross. Nah, dead cross ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. MA10 berada di atas MA5. Warna biru ini berada di atasnya garis merah MA5, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Saham ini mengalami penurunan teman-teman, mengalami koreksi ya. Kita akan lihat lagi, kita geser. Nah, ini dia. Ini yang namanya dead cross nih ya teman-teman ya. Teman-teman semua harus tahu dan harus mengerti juga, jangan sampai
kita hanya menggunakan indikator, namun kita tidak tahu fungsi dan kegunaannya seperti apa gitu. Ini secara simpel sederhananya kita menggunakan MA. Ini terjadi dead cross ya. Kita bisa lihat dia mengalami penurunan kan. Nah, coba kita lihat presentasi penurunannya sebanyak 20% dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan ya sepertinya. Kurang dari 1 bulan ya, maaf, 1 bulan lebih ya. Itu mengalami penurunan 20%. Nah, jadi untuk saat pembalikan arah mengenai MA golden cross dan dead cross itu perlu menjadi sebuah warning ya, sebuah warning dan informasi yang bisa kita gunakan. Dan untuk EMA 30 di sini syaratnya adalah saat mengalami golden cross, mengalami kenaikan, EMA 30 harus konfirmasi di bawah candle ya. Ini garis kuning ini ya, harus konfirmasi juga di bawah candle. Dan saat dead cross, MA 30-nya ini berada di atas candle. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman cara pembacaan indikator secara sederhana untuk pemula. Nah, saya akan membahas bagaimana indikator-indikator yang bisa dipakai untuk pemula di video selanjutnya. Nah, teman-teman semua bisa mendukung saya atau mensupport saya dengan cara subscribe video saya, komen, dan like, dan tentu juga untuk nge-share informasi ini ke teman-teman semua yang merasakan hal yang sama seperti teman-teman yang sangat membutuhkan informasi seperti ini. Nah, jadi saya mohon dukungannya dengan cara mensupport saya, dan saya akan memberikan video-video berikutnya yang berkualitas. Dan tentu saja untuk teman-teman semua yang ingin request seperti apa sih analisa teknikal, teman-teman bisa komentar ya di bawah deskripsi kita, di kolom komentar kita. Teman-teman bisa berkomentar di situ. Dan saya cukupkan video pada kesempatan kali ini. Salam cuan. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.